Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Rahwarin dengan NPM terakhir 117. Jadi kali ini saya akan membuat tugas 2 dari pemrograman berorientasi objek. Jadi langsung saja ke program. Jadi program yang akan saya pakai itu bahasa pemrograman C++. Yang pertama itu kita include IOStream. IOStream, kita pakai using namespace std. Oke, setelah itu kita buat kelas dari sebuah mahasiswa. Kita buatnya menjadi private itu sebagai string nama new npm sama jurusan dan juga ada ini umur. Nah, dan juga ada ada IPK. IPK itu float tipe datanya. Terus ada juga kita buat publik konstruktornya. Jadi kita buat konstruktor dari sebuah kelas mahasiswa. Publik kita buat mahasiswa itu ada stringnya string n dan string np aja sebagai npm, dan juga string j sebagai jurusan, dan integer u sebagai umur, dan yang terakhir itu IPK sebagai i. Setelah itu kita memvalidasinya, nama sebagai n. Kita copy dulu, nama sebagai n, npm sebagai np, jurusan, umur, IPK. Nah, jurusan tadi sebagai J, umur sebagai U, dan juga yang terakhir IPK itu sebagai I. Setelah buat konstruktornya, kita membuat getternya. Sebentar, saya menamai ini sebagai konstruktor. Dan ini juga kelas pertama dari mahasiswa. Oke.
itu ya. Setelah itu kita buat getternya. Buat getter ini gimana kelasnya? Getter, membuat getternya string get nama, return, kita mengembalikan nilai dari sebuah nama. Dan kita buat setternya, void set nama string n, nama sebagai n. Setelah itu kita membuat tanpa parameternya, void, kita namakan ini sebagai setter, dan ini kita akan buat tanpa parameter untuk menampilkan datanya. Kita menggunakan metode tanpa parameter, tampilkan data, tampil data, kita cout nama dengan nama inline. Kita inline dulu, terus kita buat selanjutnya itu npm. Setelah itu jurusan, umur, IPK, jurusan, umur, dan juga IPK. Umur, dan jurusan. Setelah buat seperti ini, kita selanjutnya itu buat kelas apa ini? Kita buat void, kita buat tanpa parameter, void tanpa parameter, void cek lulus. Ini dengan tanpa parameter, kita cek lulus, kita buat sebuah kondisi if jika IPK lebih besar, lebih
lebih besar dari, misalkan 2,80 2,80, maka si hasil outputnya jika melebihi lebih besar dari sama dengan 2,80, maka dianggap lulus. Kondisi lainnya atau else itu cout tidak lulus. Oke. Setelah itu kita buat yang dengan parameter. Kita sudah buat metode dengan tanpa parameter. Sekarang kita buat metode dengan parameter. Nah, misalkan dengan parameternya itu kita buat ini tambah IPK dengan parameternya yaitu nilai dengan tipe data float, IPK tambah sama dengan nilai. Setelah itu kita buat metode dengan parameter yang kedua, yaitu metode tambah umur dengan tipe datanya yaitu integer tahun. Jadi tahun, umur sama dengan tahun. Selanjutnya parameter terakhir, metode dengan parameter terakhir yaitu void ubah jurusan. Dengan tipe datanya itu dengan parameternya itu string J, dengan parameternya itu J, atau jurusan, dimana jurusan sama dengan J. Oke, jadi untuk kelas mahasiswa sudah selesai. Sekarang kita membuat kelas dari dosen. Kelas dosen kita buat jadi private. Kita isi kelas dosennya itu terdapat nama dengan tipe data string. Kita copy paste, jangan terlalu banyak. Yang kedua itu NIDN, NIDN aja. Yang ketiga matkul, dan yang keempat itu umur, integer umur, dan terakhir itu ialah gaji dengan tipe data integer. Oke, mungkin
ini saja, private. Oke, kita buat konstruktornya. Pertama, konstruktor dosen string n sebagai nama, string id, dan juga string m sebagai matkul, integer u sebagai umur, integer gaji sebagai g. Kita buat validasinya, yaitu nama sama dengan n, id sebagai NIDN itu sebagai id, jangan lupa titik koma. Selanjutnya itu matkul sebagai m, umur sebagai u, dan juga yang terakhir yaitu gaji sebagai g. Terus kita buat getternya. Kita buat string get nama. Kita mengembalikan nilai namanya, return nama. Selanjutnya kita buat setternya. Setter void set nama, void set nama dengan isinya itu string n, nama sama dengan n. Nah, setelah itu kita buat metode dengan tanpa parameter. Void, kita buat tampil data hanya untuk dosen, tampil data yang tanpa parameter, yaitu dimana kita copy aja. Nama kemudian matkul sebagai matkul, umur sebagai umur, dan yang terakhir itu apa tadi, gaji sebagai variabel gaji. Oke, setelah buat tanpa parameter, metode yang tanpa parameter, selanjutnya kita buat metode yang keduanya yang tanpa parameter juga. Kita buat void jadi apa ya, void cek gaji, untuk menampilkan gajinya.
gaji dosen, gaji inline. Kita tutup. Saya sudah membuat metode dengan tanpa parameter. Sekarang kita buat dengan parameternya. Dengan parameter. Dengan parameter yaitu kita buat tambah gaji aja, tambah gaji dengan parameternya yaitu integer jumlah. Kita buat rumus gaji tambah sama dengan jumlah. Oke, selanjutnya metode kedua dengan parameter yaitu ubah matkul dengan parameternya yaitu m dengan tipe data string. Matkul sama dengan m. Setelah itu metode yang terakhir dengan parameter yaitu void tambah umur dengan parameternya itu tahun, integer tahun, rumus umur tambah sama dengan tahun. Oke, setelah membuat ketiga dari metode dengan parameter dan kedua dari tanpa metode dengan tanpa parameter, kita akan membuat kode mainnya atau entry pointnya yaitu integer main, yang di dalam ini ialah program utama dari C++. Oke, jadi kita memanggil kelasnya mahasiswa sebagai objek baru yaitu m. Budi, kita misalkan Budi namanya, terus nama npm, kita memilih mahasiswa, nama npm nya itu misalkan tipe data string ya, tipe data string misalkan itu 17352411117. Ini Jang Budi, kita namakan sedikit saja. Terus ini gimana nih? Oh, ini tidak bisa. Nanti aja kita buat dulu informatika, misalkan jurusannya, setelah itu umur sama IPK, misalkan umurnya itu 20 dan IPK nya itu 289.
2,89. Oke, setelah itu kita tampilkan M, kita panggil sebuah metode tampil data. Dan juga cek lulus. Oke, itu untuk mahasiswa. Sekarang selanjutnya itu untuk dosen. Oke, untuk dosen itu sebagai D, misalkan Pak Salkin, bukan Pak siapa ya, Pak Andi aja, Pak Andi, dengan NIDN-nya itu 4126. Setelah itu matkulnya itu misalkan PBO. Kita singkatin aja pemrograman berorientasi objek sebagai PBO. Setelah itu umurnya itu misalkan 28 aja. Setelah itu gajinya itu misalkan 6 juta, 6 juta. Oke, kita akan menampilkannya yang D, tampil data dan juga cek gaji. Dia inaccessible ini karena kita belum membuat publik. Ini kita buat publik. Oh iya, kita buat jadi publik. Oke, masih ada error. Errornya, coba kita running dulu. Ada di kondisi errornya. Ini kebalik. Ini aja. Cokoro ini. Pakai lebih besar aja. Expected primary expression before. Token ini dan 40 masih expected primary expression before.
nanti olahraga ke suppose PK lebih besar dari titik 80. Oke, ini hasil output dari programnya, yaitu sebentar. Oh iya, ini hasil dari sebuah kelas mahasiswa yang dimana terdapat ada nama Budi, NPM-nya itu 17352411117, jurusannya itu informatika dan umurnya itu 20. Itu 2,89. Jika lebih besar dari 2,80 maka akan maksudnya jika lebih besar dari 2,800 itu dia akan lulus. Jika tidak, itu IPK-nya itu di bawah 2,80. Selanjutnya itu output kedua itu dari dosen, yang dimana dosennya itu namanya Pandi, NIDN-nya itu 126, matkulnya itu PBO, umurnya 28 dan gajinya itu 6 juta. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.